atau mancanegara. Namun latar belakangnya adalah sekarang niki wonten perkembangan yang demikian cepat sekali. Istilahnya sempat kita mendengar paradigma bahwa sekarang yang menang itu adalah yang cepat, mengalahkan yang lambat. Tidak lagi besar melawan kecil, kuat melawan lemah, tapi kecepatan. Kenapa? Karena kita berhadapan sekarang dengan digitalisasi luar biasa. Kita lihat peradaban Bali yang menjadi tolok ukur perkembangan menjadi destinasi wisata itu masih peradaban agraris. Sawah kita masih sedemikian halnya, masyarakat kita guyup, kemudian kesedihan berkembang terutama di Gianyar. Namun dalam waktu yang sangat cepat, peradaban agraris ini kan mulai berubah menjadi peradaban jasa. Jasa itu menuntut profesional, keahlian khusus, dan korbannya sangat banyak. Pariwisata sangat jelas tadi sudah diuraikan, menuntut skill pelayanan. Tidak perlu orang pintar di pariwisata, asal dia jujur, disiplin, kerja keras, baik, ramah, menguasai bahasa, dia akan sukses di dunia. Skillnya di sana. Jadi oleh sebab itu muncul persoalan-persoalan lingkungan kita. Makin persoalan yang nyata untuk Bali itu adalah dua yang muncul. Kemacetan dan sampah, dua. Kemacetan dan limbah cair dan limbah padat. Mengganggu sekali untuk daerah-daerah yang berkembang di Bali Selatan. Ya, beberapa hari yang lalu kan muncul ke bandara macet sekali. Ada banyak yang sampai cancel penerbangannya karena ada satu truk yang mogok di depan dekat dengan Krishna. Panjang sekali kemacetannya, luar biasa. Yang kebetulan mengantar putri mau ke Jakarta, akhirnya cancel dia penerbangannya karena lewat. Sama seperti kejadian waktu kebakaran Galuh dulu beberapa tahun yang lalu. Ada kejadian sebelumnya, sebelum kita memiliki tol Bali Mandara. Ada keluarga dari Tanjung semua mau ke rumah sakit Sanglah, melahirkan di kendaraan. Jadi kemacetan ini luar biasa, tetapi khusus untuk daerah-daerah yang padat dan berkembang. Tidak akan kita temui di Karangasem yang pedalaman, mungkin Singaraja masih kosong. Artinya persoalan Bali yang nanti berdampak kepada lingkungan adalah tidak tersebarnya pembangunan itu dengan baik. Jadi sampul wonten daerah tertentu yang ubud berkembang wisatanya mereka kali di daerah Gianyar Timur, Selatan belum berkembang. Apakah kita mau sebarkan semua? Nanti juga ada problem. Jadi yang penting adalah pengaturan, manajemen. Kita melihat kembali ke desa yang di bawah itu. Tadi sama sudah menyampaikan bahwa ini kan terkenal satu zaman dulu waktu kecil kita mendengar cerita di sekolah tentang tampak siring, tentang kebuyut, mayu genawa. Kemudian juga waktu kecil kita sering main di dekat kerisan, di sana bukan kuil, amur-amur. Ada kuburan yang besar-besar sekali. Waktu kecil kan sampai heran kalau mampir ke sana, kok ada kuburan orang demikian megahnya, besar sekali di atas lepeng itu. Berarti dulu Lawak Puniki sudah menjadi target tujuan daripada pebisnis, karena masyarakat saudara kita dari Tiongkok kan memang terkenal sangat pintar berbisnis. Puri waktu itu pasti luar biasa pengaruhnya. Jadi yang melihat masalah kita langsung kepada persoalan lingkungan, Lawaktu juga mengalami dua masalah itu. Sampah kita, kemudian air. Nah, itu yang tadi disampaikan tanggal 18 sampai 25 nanti di Bali ada World Water Forum. Ini bergengsi sekali dipilihnya Bali menjadi tempat lokasi pertemuan internasional ini, karena nanti akan dapatkan sebuah deklarasi bagaimana kita mencermati situasi air
dunia nih. Karena air ini kan kehidupan yang luar biasa pentingnya selain udara, ya. Kalau air bermasalah, dokumenter beberapa film yang melihat nanti suatu saat dunia kita ini benar-benar air itu habis. Air sangat berharga, tetapi tentu masih jauh. Nah, Bali bagaimana mengatasi ini? Terutama Pulau Batut yang lihat kekerisan kita. Masih ingat cerita dulu katanya tukar kekerisan Periana nggak boleh dijadikan masuk ke persawahan. Yang masih ingat waktu kecil kalau tukar kekerisan petanu niki yang airnya dipakai untuk mengairi sawah. Kocap padi kita mengeluarkan getih. Itu mitos di dalam legenda yang mensyaratkan mungkin ada satu konsep di lingkungan itu daya dukung lingkungan. Ya. Mungkin sudah dipikirkan bagaimana aliran air ini bukan petanunya. Petanu juga berasal dari kata petani dulu itu kata cerita Maya Denawan itu menjaga kita. Sampai sekarang sudah boleh. Kalau tidak salah kebijakan pemerintah sudah membolehkan pemanfaatan subak. Nah, air juga masalah kita di banyak tempat, terutama karena pemanfaatannya. Pengelolaan air bersih untuk rumah tangga itu sering kita lihat di PA Grup Banjar-Banjar, PDAM dianya tahu-tahu nggak bisa mengairi air, padahal air kita berlimpah. Kenapa? Apa yang terjadi? Ini persoalan manajemen. Jadi oleh sebab itu, termasuk sampah, yang sampun sering limited, Pulau Batu. Di Pulau Batu kita punya tanah provinsi yang dulu pada saat awal kita mau menggalakkan TPST, tempat pengolahan sampah yang 3R nih, kita mungkin menggunakan tanah provinsi juga. Hanya jalan masuknya masih kurang bagus, sehingga kendaraan untuk membawa dan sebagainya agak susah, dan karena pengelolaan persampahan kita yang tidak bagus, tidak saja di Bali, di seluruh Indonesia, stigmanya menjadi negatif. Yang praktisi pengamdal segala macam perizinan lingkungan beberapa kali sampun ngamdal TPASU, kemudian beberapa TPS 3R. Tidak ada yang setuju penyandingnya kalau lahan di sebelahnya dijadikan tempat pengolahan sampah. Tidak ada yang mau, tetapi kalau untuk jadi hotel, untuk Indomaret senang, izinnya gampang sekali. Tetapi untuk pengolahan sampah, langsung mobil ampun, yang izin Pak Dina ini ternyata yang tangani surat penyampaian ini. Kenapa? Karena stigma pengolahan sampah itu kotor, bau, rusak dan sebagainya. Ini yang harus kita rubah. Nah, tadi tidak menyinggung peradaban agraris, saran peradaban bahasa, skill itu di sana, profesional itu di sana. Bagaimana kita sekarang tidak bisa kembali lagi ke peradaban zaman dulu, zaman agraris, sawah kita di Bali masih banyak, hotel sudah banyak. Kita harus bergerak ke profesionalisasi. Ada bidang-bidang yang harus kita kuasai, dan ini sudah dilakukan oleh masyarakat tadi. Yang korbannya pertama ini adalah petani. Sira makin mau dijadikan atau menjadi profesinya petani karena turnover untuk penghasilannya ini lama dan sedikit, sehingga anak-anak muda kita, saudara-saudara kita lebih memilih yang lebih cepat. Tidak salah mereka, karena memang perkembangan begitu. Tetapi harus kita pikirkan bersama bahwa pertanian pun bisa menghasilkan uang, perlu profesional di bidang itu. Termasuk tadi yang diskusi saran itu persoalan sampah. Begitu kalian dalam di Pulau Paliatri Kayangan, Pulau Samon 3, besoknya Banten yang demikian mahal ini kita siapkan, makin orang berkarir itu kan minimal jutaan itu, puluhan juta, ratusan juta, bahkan eman. Hanya beberapa saat sesudahnya, sampun selesai, dia menjadi apa? Menjadi keluar. Kalau ini kita tidak pikirkan, korbannya banyak. Memang profesional saat di Banten itu
tetap kita harus gunakan. Karena apa? Karena kita juga profesi kita bermacam-macam. Kita tidak mungkin kan mampu melaksanakan itu, mengerjakan sendiri. Tetapi harus pada saat bersamaan kita juga ingat limbah jadi harus juga ada yang mengelola. Oleh sebab itu teori persampahan yang paling sederhana, makin dekat dengan sumbernya diolah hingga paling efisien dan paling murah sebenarnya. Kalau ring pasar Benteng di sebelahnya pengolahan sederhana dengan yang organik kita jadikan di ekoenzim, yang plastik kita kumpulkan itu lebih murah dibandingkan kita kumpulkan semua, kita kirim semua ke besi diganya. Itu besi makin masalah. Tidak sudah tahu itu. Semua TPA kita di Bali bermasalah, terutama yang kita kenal TPA Suwung. Karena konferensi air dunia ini penyelenggara Pak Luhut sendiri bilang, oh, bisa nggak Bali sementara kita tutupi dulu persoalan TPA Suwung ini, tutup dia, biar nggak ngantri di sana sampahnya sekali tadi. Itu gagasannya sampaikan kalau kita acara kita tutupi dulu sampah kita, mangrove bersih. Nah, solusinya yang lihat pariwisata. Pariwisata itu kita mendatangkan tamu ke rumah kita. Begitu ada tamu datang, kita cenderung membersihkan, menyiapkan untuk tamu itu bersih, makanan enak dan seterusnya. Jadi pariwisata sebenarnya solusi bagi Bali yang memperlihatkan bahwa Bali ini indah, bersih, nyaman dan enak untuk datang ke sini. Tetapi ada masalah tadi, air, sampah ini juga harus profesional kita tangani. Jadi oleh sebab itu tidak terlalu panjang mungkin pengantar yang ini untuk belah batu, terutama untuk dianya manajemen ini diperlukan. Siapa yang mengontrol manajemen dianya? Ya pimpinan pemerintah. Kita jujur katakan masyarakat Bali atau masyarakat yang sangat-sangat tunduk kepada pemerintahan. Apapun yang disampaikan kita yakin percaya. Jadi kalau memang pemimpin dianya itu memiliki manajemen yang baik, harusnya bisa menyelesaikan persoalan lingkungan kita. Nah, dan secara budaya kita melihat dari dua waktu apalagi lagi Puri menjadi sangat sentral. Itu yang memperhatikan sejak yang kecil. Jangankan napi yang disampaikan oleh Puri pasti kita akan lakukan semampunya. Dan kalau itu aura itu tetap terus-menerus kita sampaikan, mudah-mudahan waktu beberapa tahun ke depan ini akan jauh lebih baik karena dari SDM sumber daya manusia itu yang yakin bahwa memiliki sekali tokoh-tokoh yang memiliki profesional di masing-masing bidangnya yang luar biasa. Tinggal memanage semuanya ini dengan benar dan leadernya, pemimpinnya benar-benar mengayomi. Itu yang yakin persoalan lingkungan, persoalan yang sederhana sebenarnya untuk diselesaikan.